Sambil berteriak, kubu PB14 Purboyo temui Fadlizon, acara di Keraton Solo sempat terhenti. Kakak perempuan Paku Buwono, PB, 14 Purboyo, Grey Rumbai Timur dan Grey Devi Leliana Dewi, berteriak-teriak sembari menemui Menteri Kebudayaan, Menbud, RI Fadlizon. Kejadian ini terjadi saat acara penyerahan keputusan Menteri Kebudayaan RI nomor 8 tahun 2026 di Sasana Handrawina, Keraton Kasunanan Solo, Minggu, 18 Januari 2026, siang. Kejadian tersebut terjadi sesaat setelah Fadlizon selesai menyampaikan pidato sambutannya. Sembari berteriak, Timur dan Devi menemui Fadlizon untuk menyampaikan unek-unek mereka. Bersamaan dengan itu, tamu undangan yang hadir menyoraki aksi yang dilakukan oleh dua putri mendiang PB13 tersebut. Belum diketahui secara pasti apa yang disampaikan oleh Timur Rumbai maupun Devi kepada Fadlizon. Namun, diduga hal tersebut berkaitan dengan dualisme yang kini terjadi di Keraton Solo. Tampak Fadlizon merespons dengan meminta keduanya untuk tenang. Ia pun menjanjikan akan mengajak berbincang setelah acara usai. Setelah ini kita bicarakan, ungkap Fadlizon. Akibat kejadian tersebut, acara sempat terhenti selama kurang lebih 15 menit. Namun, acara kembali dilanjutkan setelah emosi kedua kakak perempuan PB14 Purboyo tersebut berhasil diredam oleh Fadlizon. Sebagai informasi, Timur Rumbai dan Devi diketahui mengikuti acara tersebut sejak awal. Acara sempat berjalan lancar, meski sebelumnya telah terjadi sedikit keributan beberapa saat sebelum kegiatan dimulai. Menyikapi acara yang kami tadi sudah lihat di Panindra maupun di Palastio, bagaimana acara itu dilaksanakan. Kenapa saya ketika itu sejujurnya kami keluarga besar Paku Buwono 13 dan ini juga ada Kaputri PB 12 yang sepuh-sepuh ada di sini, ada Gusti Kanjeng Ratu Halim, ada Gusti Kanjeng Ratu Gusti Pangeran Karya Panembahan Dipokusumo, ada ibunya, ada Gusti Ras, ada Tante Febri, Benahi Febri. Ini sebetulnya kami ini seperti tidak diorangkan, tidak diundang dan tidak diorangkan. Karena apapun keraton ini istilahnya kalau rumah itu ada tuan rumahnya, dan kami sebagai tuan rumah tidak diberikan atau tidak diberitahu atau tidak memberikan izin untuk acara tersebut. Jadi kami benar-benar tidak tahu. Nah, oleh karena itu kami juga sudah melayangkan surat keberatan kami. Jadi kan harus kita tunjuk dulu siapa pelaksananya, semacam penanggung jawab gitu ya, supaya kalau kita menghibahkan ada dana gitu kan kepada siapa? Kalau enggak nanti nggak akan ada dukungan bantuan, nanti pemerintah juga yang disalahkan, dianggap negara tidak hadir. Sekarang kalau negara mau membantu dari APBD kota, dari APBD provinsi, dari APBN, itu kepada siapa yang bertanggung jawab? Nggak bisa kepada individual, jadi harus ada yang dituntut bertanggung jawab. Monitoring dari Pak Menteri nanti agar hal seperti ini tidak terjadi.
Ya, nanti kita akan bantu fasilitasi kalau ada pertemuan-pertemuan jika diperlukan. Tapi kan kalau yang terkait dengan internal itu biar dimusyawarahkan dulu di luar. Kalau ada adanya penolakan dari pihak Pak Kita melihat dari sisi pemerintah untuk melakukan penjagaan terhadap cagar budaya ini. Kan tadi lihat saya melihat sendiri di belakang itu banyak sekali bangunan-bangunan yang kurang terawat dengan baik gitu ya. Kita harapkan nanti kita revitalisasi sehingga ke depan ini Keraton Kasunanan Surakarta ini bisa menjadi objek wisata budaya, wisata sejarah, mungkin wisata kuliner, wisata religi mungkin ya, atau wisata yang lain gitu ya. Ini sangat potensial sekali dan ini akan baik juga bagi keraton, bagi keluarga besar keraton, bagi Solo juga dan juga bagi kita semua. Selalu kita undang, ya. Tapi waktu diundang tidak datang, gitu. Jadi kita ingin sebenarnya kooperatif. Yang kita harapkan. Tadi udah selalu diundang, ya. Ini Pak Dirjen yang diundang. Yang tadi diundang juga. Katanya salah nama gitu. Ya kalau pemerintah namanya kan sesuai dengan KTP. Masa kan kita ini negara Republik Indonesia, sesuai KTP lah, ya. Aduh, suaranya nggak. Kurang jelas suaranya. Alhamdulillah kita telah melaksanakan penyerahan, sebenarnya penyerahan telah dilakukan oleh kota di Jakarta beberapa waktu yang lalu, namun ada momen yang berjalan lancar. Tadi kita telah melaksanakan di sini bersama menandakan di Keraton Kasunanan ini sangat baik maupun kondusif depan, terutama dalam rangka untuk kemajuan kebudayaan kelestarian, yaitu pelindungan kebudayaan, pengembangan dan manfaatan kebudayaan dari pemerintah. Saya sebagai Menteri Kebudayaan melaksanakan rapat bersama kementerian lembaga terkait termasuk dengan Kementerian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan, Kementerian Kesehatan dan sejumlah kementerian lembaga lain telah bersepakat ya untuk menunjuk penanggung jawab, karena kita berharap keraton yang bersejarah ini harus terjaga, terawat. Tadi saya telah meninjau, mungkin belum semua ya, itu sebagai besar ya, bersama Pak Dirjen di sini. Ternyata memang perlu cukup banyak pekerjaan rumah untuk melakukan revitalisasi bangunan-bangunan, gedung-gedung, tempat-tempat yang penting dan sejarah bagi keraton ini, yang kebanyakan juga kosong, yang perlu mulai dari pembersihan, inovasi, revitalisasi, karena ini sudah menjadi kawasan cagar budaya nasional. Nah, karena itu saya kira ke depan setelah ditunjuk Pangdam Agung 7 bulan sebagai pelaksana, maka kita harapkan beliau bisa melakukan pemetaan, jadi bekerjasama dengan seluruh pihak keraton, misalnya adat dan juga keluarga